Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali kita akan bahas tema tembus akar MIUI 14. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tema Demon Slayer. Tapi nanti juga ada satu rekomendasi tema lagi yang gak kalah keren. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Dan oke nih, karena untuk intronya tadi tema Demon Slayer, jadi untuk tema yang pertama yang akan kita review itu Demon Slayer terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan review tema yang kedua. Dan untuk tema yang kedua juga nggak kalah keren. Dan oke, seperti biasa untuk full reviewnya kita awali mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup unik dan juga keren ya. Ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Termasuk tema ini juga berubah di bagian control center. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan. Dan tema ini hanya full compatible secara keseluruhan di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oh ya, wallpaper untuk di bagian home screen itu udah aku ganti. Dan buat teman-teman yang suka dengan wallpaper yang saya gunakan di rekomendasi tema kali ini, kalian bisa mendownloadnya. Untuk linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan saya suka untuk di bagian papan numerik nomornya dia unik ya. Sementara untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar di sini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Walaupun untuk pil gestur di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di bagian sini semuanya udah dirubah. Dan untuk icon-icon di sini semuanya keren ya, dia unik. Untuk ikonnya kecil-kecil banget. Tapi ini untuk di bagian sistemnya, wallpapernya hampir keseluruhan sama menggunakan sistem yang sama ataupun menggunakan wallpaper yang sama. Dan oke nih, yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Ya, walaupun sama ya seperti tema-tema yang udah kita review yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Untuk aplikasi pesan WhatsAppnya tembusnya nggak di bagian dalam, dia hanya untuk di bagian luarnya aja. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan di bagian saturasi warnanya aja. Sementara untuk recent app pada tema ini ada perubahan. Di bagian tool di atas ini dia ada tulisan Demon Slayer gitu. Sementara untuk tombol clearnya dia keren ya. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Dan wallpaper untuk di bagian lock screen itu juga udah ganti. Dan buat teman-teman yang pengen tahu cara mengganti wallpaper di bagian lock screen, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Di bagian pojok kiri atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Sementara di bagian bawah sini ada dua shortcut aplikasi, pemutar musik dan juga ke kamera. Untuk pemutar musiknya kalian bisa memutar musik langsung dari lock screen. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Demon Slayer. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 19,2 MB. Sementara untuk desainernya Abang Tutor. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke rekomendasi atau review tema yang kedua. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua nih konsepnya beda ya. Dia bukan anime dan juga bukan tokoh superhero. Ini mengarah ke dunia musik. Dan seperti biasa, untuk full reviewnya kita awali dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang sangat-sangat keren ya. Ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan untuk icon pack-nya dia lebih simpel. Tapi ini keren ya, ada 3D gitu. Contrast center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Untuk bar sinyal dan juga persentase dari baterainya dia keren ya, ada kayak detak jantung gitu. Sementara untuk di bagian control center semuanya berubah, termasuk tema ini juga hanya kompatibel di mode gelap aja. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Ini banget ya, saya sendiri nggak begitu paham ini grup musik yang jelas dari luar negeri ya. Tapi saya sih kurang tahu, mungkin ini tenar di era 90-an kali ya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan sini untuk ramai banget ya untuk di bagian numerik nomornya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan oke, untuk di bagian balon catnya dia ada personal dari grup musik tersebut ya. Dan untuk di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan yang keren tuh gestur animasi pada tema ini ada perubahan.
termasuk untuk di bagian aplikasi bar. Walaupun untuk di bagian pilih gestur di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti di sistem yang lainnya. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini nggak ada perubahan. Tapi ya secara keseluruhan di sini semuanya udah dirubah. Untuk dari persentase storage di sini nggak ada perubahannya. Dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan yang pasti tema ini juga sama, tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Untuk di balon catnya ya kalian bisa kreasi sendiri lah. Kalian bisa gunakan wallpaper untuk di bagian balon cat. Atau menggunakan wallpaper di bagian aplikasi pesan WhatsApp itu juga sangat gampang ini kok caranya. Dan oke, untuk recent pada tema ini ada perubahan. Di bagian atas ini keren banget ya perubahannya. Ada logo Efengit gitu. Ini bacanya Efengit apa ya? Ya, kalian bisa koreksi lah di kolom komentar. Dan di bagian bawah sini ada logo dari sang desainernya. Sementara untuk counter volume pada tema ini nggak ada perubahan. Ya perubahannya sama ya, hanya di bagian saturasi warnanya aja yang udah dirubah. Walaupun untuk di bagian yang lainnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, untuk di bagian lock screen di sini juga nggak kalah keren dari yang ada di bagian home screen. Di sini ada gambar gitar gitu, ada widget jam yang cukup besar, ada hari dan juga kalender walaupun tanpa adanya perakhiran cuaca. Sayangnya untuk di bagian lock screen dia nggak ada shortcut aplikasi apapun, termasuk shortcut untuk ke aplikasi pemutar musik. Di bagian bawah sini ada ala-ala fingerprint in display dan ini berfungsi yang pastinya ya. Dan buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul DVRX A7X. Tema ini untuk ukuran filenya lebih besar sedikit daripada tema yang pertama 31,7 MB, sementara untuk desainernya Iyana. Dan oke, itu tadi 2 rekomendasi tema tembus akar MIUI 14. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.